Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Ramadan Wibisono, kelas semester 3D, program studi PGSD Universitas Lampung, dengan nomor absen 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk mengetahui proses pembentukannya, maka kita harus mempelajarinya dari segi sejarah, yaitu sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 hingga tanggal 18 Agustus 1945 yang disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Adapun sejarahnya seperti ini. Pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, Bapak Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Laporan tersebut berisi 3 hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pada tanggal 15 hingga 16 Juli 1945, diadakan sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Kemudian, hasil penyusunan Undang-Undang Dasar dilaporkan dan diterima oleh sidang pleno BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945. Pada tanggal 7 Agustus BPUPKI dibubarkan oleh pemerintahan Jepang yang tugasnya adalah menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia, maka dibentuklah PPKI untuk menggantikan BPUPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, pada sidang BPKI yang pertama tanggal 18 Agustus 1945, maka di sanalah disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi seperti itu proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 jika dilihat dari segi sejarah. Kemudian materi berikutnya adalah perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini ada peristiwa-peristiwa antara tahun 1945 hingga 1949, yaitu antara tahun 1945 dan 1949, Undang-Undang Dasar belum dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia baru saja merdeka dan fokus pemerintah yang baru terbentuk adalah untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi, pada antara tahun 1945 hingga 1949, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 belum terpenuhi. Kemudian antara tahun 1949 hingga 1959 terjadi peristiwa-peristiwa yaitu berupa pergantian-pergantian atau perubahan-perubahan konstitusi di Indonesia. Yaitu pada tahun 1949, Indonesia baru saja diakui kedaulatannya dan Indonesia yang diakui kedaulatannya itu berbentuk negara federasi yang memberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Konstitusi ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS
tahun 1950. UUDS 1950 yang jauh berbeda dibanding Undang-Undang Dasar 1945 ini dipakai untuk mengisi kekosongan dan menunggu hingga dipilihnya anggota konstituante pada pemilu 1955. Karena konstituante yang dipilih tak kunjung menghasilkan konstitusi baru, Soekarno pada akhirnya mengeluarkan dekret pada tahun 1959 yang salah satu isinya adalah memberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Sayangnya, Undang-Undang Dasar 1945 yang ada belum mengatur tentang batasan kekuasaan presiden. Akibatnya, produk konstitusi ini menjadi alat legitimasi kekuasaan. Bahwa ada usulan Soekarno, bahkan ada usulan Soekarno menjadi presiden seumur hidup, walaupun Soekarno itu menolak usulan tersebut. Nah, kemudian konten batasan kekuasaan ini yaitu ada pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum diamandemen. Yaitu yang isinya presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Hal ini sangat nyata di era Orde Baru, yaitu Soeharto menggunakan pasal tersebut untuk melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun lamanya. Sebab presiden yang berkuasa bisa dipilih lagi tanpa batasan waktu. Semakin berubah saat Soeharto berakhir pada 1998 dan mulailah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terdiri dari 4 kali amandemen. Amandemen yang pertama yaitu terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999. Nah, perubahan pertama ini terjadi pada tanggal tersebut. Ada 9 pasal yang diubah. Yang paling signifikan adalah pada pasal 7 yang tadi sebelumnya dibahas, yaitu tentang kekuasaan presiden. Pasal 7 yang diubah menjadi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan saja. Kemudian ada pasal 14 yang diubah terkait kewenangan presiden untuk memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, serta perubahan pada pasal 20 terkait kekuasaan DPR membentuk undang-undang. Kemudian amandemen yang kedua terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Pada perubahan atau pada amandemen yang kedua ini, di mana ada isi pasal selain yang dirubah, namun juga ada penambahan pasal baru. Misalnya pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, dan seterusnya. Pada amandemen kedua ini, hal yang mengalami perubahan yang sangat signifikan adalah terkait syarat-syarat kewenangan dan perluasan hak asasi manusia. Dari 3 poin tadi.
dari 3 pasal menjadi 13 pasal. Kemudian amandemen yang ketiga terjadi pada tanggal 9 November tahun 2001. Pada amandemen ketiga banyak sekali penambahan pasal baru. Beberapa pasal juga ditambahkan ayat yang berbunyi ketentuan lanjutan mengenai pasal ini diatur dalam undang-undang. Hal yang sangat signifikan setelah di amandemen ketiga ini terkait pemilihan presiden atau pilpres. Misalnya presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung dalam satu pasangan. Presiden adalah orang asli Indonesia dan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden sudah menjadi warga negara Indonesia sejak lahir. Kemudian amandemen keempat terjadi pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Pada amandemen keempat ini, perubahan yang paling signifikan adalah terkait status MPR serta hak presiden membentuk Dewan Pertimbangan. Amandemen keempat ini juga menambahkan 2 ayat di pasal 33 terkait kekayaan alam di Indonesia. Oke, baiklah, itu penjelasan mengenai proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945 yang proses pembentukannya kita lihat dari segi sejarah dan perkembangan undang-undang dari perubahan-perubahan konstitusi hingga ke adanya era amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada penjelasan ini saya akhiri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.